Waktu dia doa syafaat, doanya, percaya diri dan yakin banget. Tuhan, kami memberkati Bapak Presiden kami, B.J. Habibie. Saya dalam hati, ini nggak tahu bener loh ini. Selesai kebaktian, makan sama-sama kan? Teman saya memberanikan diri menyampaikan buat Pak Gembala. Pak, mohon maaf, kita mesti sampaikan sesuatu. Oh nggak apa-apa, sampaikan aja. Maaf ya Pak, maaf, Presiden Indonesia udah ganti Pak. Saya timpalin, udah 2 kali ganti Pak. Gus Dur dulu, sekarang udah Megawati Pak. Ini mukanya Pak Gembala kasihan, setengah kaget, setengah malu. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Amin. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari saat ini Roh Kudus bicara buat kami. Amin. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa. Dan sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar pada malam hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Tepuk tangannya boleh di-extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke. Saya janji jam-jam 11 gitu saya udah selesai. Yang amin cuma 2, jadi 40 menit saya selesai. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Alkitab bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau saudara senang judul khotbah saya malam hari ini adalah mind changing. Proses perubahan pikiran. Karena begini, kalau kita berkata kita adalah orang-orang Kristen yang sudah bertobat, pertobatan itu bukan nangis-nangis loh saudara. Pertobatan bukan rajin kebaktian. Pertobatan bukan ikut pelayanan. Pertobatan bukan pinter nyanyi lagu gereja. Pertobatan bukan senior atau junior. Saya bertobat tahun 80-an, kamu kan anak baru. Bukan begitu. Tapi pengertian kata pertobatan adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Itu orang bertobat. Makanya pertobatan harus setiap hari, bukan Natalan doang. Bukan pas tahun baru doang, bukan pas jam-jam kebaktian doang. Tapi proses merubah pikiran harus setiap hari. Nah ini bahasa Yunaninya disebut dengan metanoia. Metanoia bukan saingannya Immanuel. Metanoia adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Itu orang yang bertobat. Oke? Nah pertanyaannya sekarang adalah begini. Pikiran Kristus itu seperti apa emang? Ini PR buat saudara-saudara di House of Bread, rumah roti. Ya. Nanti di rumah baca perumpamaan tentang domba yang hilang. Semua pernah baca? Saya udah sering baca ginian soalnya. Lukas 15. Ya. Tapi waktu 2 mingguan lalu saya baca, saya merinding sendiri. Karena ini Yesus lagi bicara tentang satu orang bertobat, surga pesta pora. Jadi Yesus lagi bicara tentang pertobatan di sini. Ya. Nah, domba yang hilang ada 100 kan? Oke, yang hilang berapa saudara? 1. Terus gembalanya meninggalkan yang 99, gitu ya ceritanya. Dicari sampai ketemu. Dan waktu satu domba ini ketemu, dipukulkah sama gembalanya?
Kamu nyusahin, kamu digituin? Enggak. Yang ada dia digendong. Betul ya? Digendong di atas bahunya, dan gembala ini stressful. Gitu? Enggak, gembala ini bersuka cita. Dia enggak stres. Dia bersuka cita. Dan sampai di peternakan, dia ajak tetangganya untuk pesta sama-sama dengan dia. Ya, turut akan sukacitanya dia. Saya udah baca ini, mungkin juga saudara udah baca, udah berkali-kali, udah bertahun-tahun. Tapi nggak tahu kenapa 2 minggu lalu saya baca, saya merinding. Karena mulai timbul pertanyaan di kepala saya, jadi ini pertobatan terjadi, usaha dombanya apa? Semuanya gembalanya yang mengupayakan. Gembalanya yang tinggalin 99, gembalanya yang mencari, gembalanya yang gendong, gembalanya yang bersuka cita, gembalanya yang bikin pesta. Terus dombanya ngapain? Terus Yesus menambahkan, 1 orang bertobat, surga pesta pora. Nah, terus usaha dombanya ngapain? Ternyata saya menemukan jawabannya, pertobatan bisa terjadi kalau dombanya, bahasa Inggrisnya consent, mengizinkan gembalanya berkuasa atas kehidupannya. Kalau dia nggak mengizinkan, pertobatan nggak akan pernah terjadi. Mau kita jago nyanyi lagu gereja kek, mau berapa jam kita pelayanan kek, mau berapa jam kita berdoa kek, kalau kita nggak pernah mengizinkan sang gembala itu berkuasa atas kita, pertobatan nggak akan pernah terjadi. Waktu gembalanya jemput, yuk saya gendong, nggak mau, pertobatan nggak akan pernah terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan pikiran Kristus. Bahwa semua yang saudara achieve di tahun 2023, itu bukan karena kebaikan saudara, tapi karena kebaikannya Tuhan Yesus. Bukan karena kita. Apa yang perlu disombongin? Kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa disombongin kan? Makanya pertobatan terjadi kalau kita mengizinkan pikiran kita berubah. Dari pikiran dunia, jadi pikiran Kristus yang menguasai kita. Karena begini saudara, selain Yesus ingin menyelamatkan saudara dan saya, dia pengen lihat saudara dan saya bertobat. Ingat, bukan yang tadi-tadi ya, bukan jadi rajin ke gereja. Nggak apa-apa itu semua bagus. Tapi yang paling penting adalah kita merubah isi kepala kita. Pentium kita tuh di-upgrade. Ya, semua apa tuh? iOS kita di-upgrade. Ya, kalau kita sebut kita adalah orang Kristen yang bertobat. Nah, Rasul Paulus ternyata habis dia mencatat tentang trilogi pelayanan. Kalau saudara baca 2 Korintus 3, Paulus mencatat tentang pelayanan pembenaran. 2 Korintus 5 dia catat pelayanan pendamaian. 2 Korintus 8 dan 9, Paulus mencatat pelayanan kasih. Nah, sampai di 2 Korintus 10, ini judulnya sikap Paulus. Dia ingin mengajak gereja Korintus untuk merubah cara mereka berpikir. Karena tadi trilogi pelayanan tuh yang dia catat, semuanya itu berpusat pada Tuhan Yesus. Nah, dia mengajak gereja Korintus untuk pikiran para jemaat di Korintus untuk berpusat pada Kristus saja. Nah, dia kasih banyak tips, tapi karena kita nggak punya banyak waktu, saya cuma mau kasih buat saudara ayat 3 dan 4 saja. Coba, saya bacain sekali lagi ya buat kita semua. Memang kami masih hidup di dunia. Stop dulu sampai di situ. Rumah Roti Bogor masih percaya kalau kita masih hidup di dunia? Masih percaya ya? Saya suka ketemu orang Kristen soalnya saking rohnya, kakinya lupa mendarat. Di sini kayaknya nggak ada, ya. Saya ketemu orang Kristen. Percayalah, kita boleh ngeroh, ya, karena hidup kita dipimpin sama Roh Allah kan. Kita boleh ngeroh. Tapi percayalah, kita sampai di rumah, nyalain TV, drakor akan muncul di TV rumah kita kan. Karena kita masih hidup di dunia. Kita selesai kebaktian nih, nanti masuk mobil, pasang radio, lagunya Bon Jovi kan muncul. Karena kita masih hidup di dunia. Oke, lanjut. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Wih, ini senjata yang sanggup untuk meruntuhkan benteng manapun. Ya, benteng itu selalu melambangkan kekerasan. Dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, benteng model manapun bisa runtuh. Oke? Nah, mendengar dan melakukan akan membantu metanoia terjadi di dalam kita. Melakukan firman Tuhan akan membantu mind changing. Perubahan pikiran itu terjadi. Dari dunia kepada Kristus. Saudara nyadar nggak? Nih di rumah roti kayaknya nggak ada. Banyak orang Kristen suka berpikir, lawatan Tuhan terjadi karena pembicara.
Saya mau ajak saudara-saudara di rumah roti, jangan suka mengidolakan pembicara. Setuju? Idolakan Yesus saja dalam kehidupan kita. Jangan idolakan manusia, kecewa loh nanti. Dan tolong lawatan Tuhan terjadi bukan karena pembicara. Ada Pak emang ayatnya? Ada ceritanya. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang pembicaranya. Karena apa? Penduduk Nazaret dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Mereka gerasa gerusu kan, ini anaknya Ucup Mama Maria dulu kan? Ini anaknya tetangga nih, udah gede aja, gondrong kok khotbah-khotbahin kita sih. Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen. Tidak terjadi apa-apa di Nazaret. Yesus loh pembicaranya. Tapi kalau saudara pernah baca di Perjanjian Lama, ada seorang pembicara datang di sebuah kota, tidak naik pesawat, tidak bawa supir, nggak pakai bluebird, dia datang di kota tersebut, dimuntahin dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Nama pembicaranya Yunus. Khotbahnya melanggar ilmu homiletika. Melanggar ilmu khotbah. Tapi anehnya, satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Karena penduduk Niniwe hari itu, mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Jadi ternyata lawatan Tuhan terjadi, benar kan? Bukan karena pembicara. Lawatan Tuhan terjadi kalau kita mengambil keputusan mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Ulangan 28 jelas mencatat buat kita semua, berkat Tuhan akan sampai kepada kehidupan saudara dan saya kalau kita punya kebiasaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yesus menambahkan di Lukas pasal yang ke-6, orang yang rumahnya kokoh berdiri waktu ada banjir dan angin ribut, adalah orang-orang yang membangun rumahnya di atas dasar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah begini, banyak banget orang Kristen suka datengin saya dan mereka ngomong gini, Pak, saya melakukan firman Tuhan bisa, tapi nggak bisa konsisten. Pernah dengar? Atau pernah buat? Saya bisa sih melakukan, tapi nggak bisa setia. Nggak bisa konsisten. Nah, belasan tahun saya menyelidiki ini, akhirnya saya ketemu jawabannya saudara. Ternyata begini, banyak orang Kristen kalau habis dengar firman Tuhan, emosi. Langsung pengen eksekusi. Bisa, tapi nggak bisa konsisten. Wah, saya mau ampuni suami saya. Nanti kalau sampai rumah, saya mau bilang sayang mau makan apa. Sampai rumah bisa nanti. Ya, tapi besok udah nggak bisa. Nggak bisa konsisten. Kita dikuasai lagi sama kebencian dan lain sebagainya. Pengen balas dendam dan seterusnya. Oke? Karena ternyata begini, setelah mendengar firman Tuhan, ada missing link yang kita lewatin. Bahasa anak-anak sekarang ke-skip. Ya, kita ke-skip satu isu. Sebelum melakukan, habis mendengar, namanya merenungkan firman Tuhan. Kita jarang buat ini. Makanya waktu melakukan, kita sulit setia, kita sulit konsisten. Begini saudara, saudara dan saya kita semua diciptakan dengan otak yang luar biasa sama Tuhan. Dan otak manusia itu terbagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Otak kiri isinya yang berat-berat, matematika, ayat-ayat hafalan, ya, untung dan rugi, apalagi aturan-aturan, pasal-pasal, ya, di KUHP, oke? Itu otak kiri semua. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Nah, otak kanan manusia, isinya tuh yang rileks. Otak kanan manusia, masak, lihat lukisan, dengerin musik, nonton konser, makan, minum, jatuh cinta, dan lain sebagainya. Itu otak kanan. Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kiri. Ini babi panggang enak banget ke kiri. Ya. Saudara mesti mulai membayangkan, Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat. Orang Yahudi. Banyak buku mencatat orang Yahudi tidur aja ngitung untung dan rugi. Tidur loh. Ya. Makanya sadar nggak saudara, Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Dan metode pemuritan Yesus nggak di ruang kelas kan? Itu metode Yunani. Pernah punya foto Yesus di depan papan tulis, 12-nya lagi duduk? Ada. Kita semua punya foto Yesus lagi duduk di meja makan sama 12 orang. Saya bingung hari ini yang fotoin itu siapa? Dan ternyata ini adalah metode pemuritannya Yesus.
sambil makan, di atas danau, di bawah pohon. Itu metodenya Yesus. Dan ternyata di-copy sama seorang dosen dari universitas di Jakarta. Sebelum pandemi dia posting di akun pribadinya. Dia cerita begini, saya kalau deliver mata kuliah di ruang kelas, ya, lucu sekali itu mereka. Hah? Saya kalau deliver mata kuliah di ruang kelas 1,5 jam, di ujung, di akhir mata kuliah, saya selalu bertanya, ada yang mau bertanya? Semua mahasiswanya menjawab dengan dingin, alias tidak ada yang mau bertanya. Kalaupun ada yang bertanya, pertanyaan mereka di luar konteks, Pak, liburnya kapan? Gitu. Nah, dosen ini mulai sebel. Akhirnya dia menemukan, dia bilangnya, saya menemukan metode orang Yahudi. Tadi Yunani kan, depan papan tulis. Ya, ternyata ini bukan metode Yahudi, ini metodenya Yesus. Jadi dia pengumuman sama mahasiswanya, minggu depan kita kuliah di Citos ya, bukan di sini. Nggak usah bawa buku, nggak usah bawa alat tulis, bawa uang aja untuk beli makan dan minum. Benar nih kejadian. Kuliah yang tadinya 1,5 jam, berubah jadi 5 jam di Citos. Mahasiswa yang tadinya harus dipancing untuk bertanya dan tidak ada yang mau bertanya, tiba-tiba bertanya sendiri. Dan proses belajar mengajarnya jadi brainstorming, tukar pikiran. Dan yang paling luar biasa waktu ujian, semua nilainya A+. Dan ternyata ini metodenya Yesus sampai hari ini masih berlaku memang. Saya mau tanya sama saudara-saudara, deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Di meja makan atau di ruang meeting? Di ruang meeting kalau nggak ada kopi dan muffin, adendum terus kontraknya. Salah nih, salah, ganti nih, ganti. Tapi waktu kopi keluar, muffin mulai dimakan, otak untung dan ruginya tumpul. Tanda tangan langsung. Yang masih single, kalau menyatakan cinta, jangan pernah di atas angkot. Ajak, makan. Tunggu 2-3 hap. Ini masterclass loh ini. Tunggu 2-3 hap baru nyatain, saya suka sama kamu. 100% pasti diterima. Karena otak perhitungannya tumpul. Otak kanan yang bekerja. Nah, ternyata otak kanan manusia itu adalah tempat merenungkan firman Tuhan. Kita nggak pernah pakai. Kita cuma hafal ayat di otak mana tadi? Otak kiri. Waktu kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, siapa masuk? Iblis masuk. Iblis nggak punya akses ke roh saudara. Karena roh kita semua udah miliknya Tuhan Yesus. Ya, the only aksesnya iblis ke saudara dan saya, otak kanan kita. Dia masuk, dia kasih bahan perenungan. Yang tentunya bukan firman Tuhan. Tahu dong bahan perenungan iblis? Laki orang. Bini orang. Khawatir. Ya, overthinking. Balas dendam. Kepahitan. Itu yang dia kasih itu. Akhirnya kita renungin gini-ginian. Pernah dengar kan? Atau sering buat? Tahu ayat, hafal ayat di otak kiri. Tapi yang kita renungin gini-ginian. Makanya waktu melakukan firman Tuhan, gak bisa konsisten. Makanya Raja Daud ngerti ginian, dia buka kitab Mazmur, renungkanlah firman Tuhan tiap hari Natal, seminggu sekali, siang dan malam. Karena iblis sama, dia mendakwa saudara dan saya, Wahyu 12, siang dan malam juga. Kalau pikiran kita gak pernah di-guard sama firman Tuhan, gak pernah dijaga sama firman Tuhan, kita gampang keseret, walaupun tahu ayat. Makanya direnungin, inilah pertobatan sejati. Waktu kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus yang menguasai kita. Amin, saudara. Saya tahun 97 tuh mulai melayani Tuhan. Tahun 98 anak saya yang pertama lahir. Anak perempuan saya namanya Angel. Dan saya nggak akan lupa itu tahun 98 saya baru pindah dari Bali ke Jakarta. Baru pindah. Dan waktu lagi pindah di Jawa Tengah, barang-barang satu rumah, bayangin satu rumah, satu kontainer, 2 kontainer besar, dijarah orang. Jadi habis saya. Saya waktu pindah ke Jakarta, saya mulai dari nol. Dari nol. Nah saya ingat banget tahun 98 itu saya diundang khotbah saudara. Selesai khotbah, saya terima amplop. Isinya 300.000. Wih saya seneng banget. Karena apa? Saya cuma pikirannya satu, ini uang saya mau beliin S26. Tahu S26? Cuman ibu yang lain kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? I'm kidding. Jadi susunya Angel itu malam nanti, itu terakhir. Jadi waktu saya dapat 300.000, pas nih, beli susu S26. Oke?
Nah, waktu lagi on the way ke rumah, ada suara yang cukup kuat, saudara. Suara ini ngomong gini, kasih itu amplop sama semua isinya ke tetangga kamu. Wih, ini perkara sulit loh ini. Hah? Satu sisi anak perempuan, satu sisi ini suara kuat dan berulang-ulang nih suara. Singkat cerita, sampai di rumah, saya ke rumah tetangga saya. Dia bukan orang percaya. Saya kasih nih amplop. Waktu dia buka, dia nangis. Dia nangis, dia bilang gini, Pak Jesse diutus sama siapa? Diutus sama siapa? Kok bisa pas jumlahnya? Dia nangis, saya ikutan nangis. Alasannya beda. Dia nangis karena terima amplop, saya nangis karena gak bisa beli susu. Udah selesai, saya balik ke rumah. Sampai di rumah, saya cuma bilang gini, Tuhan bantu saya untuk saya tidak khawatir. Bantu saya. Karena udah gak ada uang. Tidur malam, saya bisa tidur. Ya, susu terakhir tuh, S26-nya Angel. Kalau dia bangun, wah besok harus ada susu. Saya tidur. Besok pagi jam 6.15 saya bangun karena bel rumah saya bunyi. Saya keluar, ternyata supirnya tante saya. Tante saya namanya Tante Stella, dia sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya tanya, ada apa Pak? Gitu. Ini ada titipan dari Ibu Stella. Saya ke pagar, saya ambil, isinya S26 2 kaleng yang besar. Saya sampai ke dalam rumah, saya sampai ke meja makan, saya taruh. Waktu saya taruh, Angel nangis. Bangun. Kita selalu mikir Tuhan tuh terlambat. Tapi saya mau katakan buat saudara, Tuhan Yesus gak pernah terlambat. Mulai hari itu, dalam hal memberi, pikiran saya berubah. Bukan pikiran dunia lagi menguasai saya, tapi pikiran Kristus menguasai saya. Dalam hal memberi, baru satu loh. Masih banyak yang lain kan yang harus dirubah. Makanya pertobatan harus setiap hari, bukan masa lalu, bukan seminggu sekali. Bukan waktu kita kebaktian, ini menandakan saya bertobat. Bukan. Bertobat harus setiap hari, karena banyak hal yang harus dirubah di dalam kepala saudara dan saya. Nah sekarang, ada satu isu, ada satu oknum lebih tepatnya, yang selalu mengganggu proses mind changing ini terjadi. Saudara tahu nama oknumnya siapa? Bukan iblis, nama oknumnya adalah khawatir. Iblis tahu persis, kalau dia datengin saudara dan saya, modelnya kayak hantu di Conjuring, kita semua pasti berani. Iblis tahu. Makanya dia datengin saudara dan saya dengan wujud yang berbeda. Dan dia selalu targeting, mana nih yang otak kanannya kosong. Gak pernah dipakai, iblis tahu. Gak pernah dipakai merenungkan firman Tuhan, dia masuk. Dia kasih kekhawatiran. Dan orang kalau udah khawatir, sulit melakukan firman Tuhan kan? Kok belaga lupa? Orang kalau udah khawatir, sulit disiplin. Orang kalau udah khawatir, sulit taat sama firman Tuhan. Dan orang kalau udah khawatir, dia bawa dirinya ke daerah musuh. Bukan iblis yang bawa, orang tersebut yang bawa dirinya sendiri ke daerah lawan. Yuk kita lihat, 1 Samuel 27. Ayat yang pertama, saudara masih ingat 1 Samuel 27 di mana? Itu sesudah 1 Samuel 26. 1 Samuel 27 ayat yang pertama, itu judulnya Daud di antara orang Filistin. Ada yang Zoom ya dari rumah? Halo. Oke, ayat yang pertama, tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara kalau baca cerita ini, nadanya ayat ini nih, ayat 1 nih, nadanya Daud tuh khawatir. Betul nggak? Satu hari nanti Saul akan bunuh saya. Mendingan saya menyingkir ke daerah mana tadi? Filistin. Saudara tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel. Lihat, cuman karena khawatir, Daud bawa dirinya ke daerah lawan. Dan sempat beberapa saat, Daud melayani raja orang Filistin. Saya mau tanya, masih terjadi sampai sekarang? Kita katanya anaknya Tuhan Yesus, tapi karena kekhawatiran, kita bawa diri kita ke daerah musuh, dan untuk beberapa saat kita melayani raja kerajaan kegelapan. Kita satu frekuensi sama korupsi, kita satu frekuensi sama kebohongan, cuman karena khawatir. Orang kalau udah khawatir, gak bisa bedain mana bahaya, ya, gak bisa bedain lagi dia. Khawatir, saya banyak di Jakarta, di rumah roti gak ada.
Istri khawatir, suami saya nggak akan berubah, nggak akan berubah. Istri saya nggak akan berubah, khawatir. Hah? Nggak akan berubah, tiba-tiba reuni SMA. Ketemu pacar SMA. Ternyata cucian lama belum kering. Habis acara reuni, lanjut. Pak, Pastor, suami saya tahu, saya ngopi sama teman lama. Suami saya tahu kok, lagian di mall ngopinya. Banyak saksi, banyak CCTV, nggak apa-apa kok suami saya. Ya, pertemuan pertama di mall. Pertemuan kedua, pindah tempat. Di kamar hotel. Lihat, cuman karena khawatir orang bawa dirinya ke daerah musuh. Cuman karena khawatir. Elia. Saya rasa Elia adalah orang satu-satunya di muka bumi ini yang lihat api turun dari langit. Kita hari ini lihat api keluarnya di kompor kan? Sama di oven. Elia lihat dari langit loh turun. Terus bakar ratusan nabi Baal. Elia ngelihat dahsyatnya Tuhan. Udah, dia pulang kan ke apartemennya. Kok apartemen sih? Goa Residence. Yeah. Dia rumahnya di Goa soalnya. Dia tidur di Goa, besoknya dia bangun, dia terima pesan singkat dari ibu negara. Isabel tidak percaya Tuhan, percayanya sama Baal. Gak terima, ratusan nabi Baalnya mati, gak terima. So Elia diancam, kamu akan mati seperti kamu bunuh itu nabi-nabi Baal. Kemarin baru lihat api turun dari langit, besok harinya, karena diancam, Elia khawatir. Dan waktu dia khawatir, Elia ngomong gini, Tuhan saya mati aja. Masih terjadi sampai hari ini? Orang karena khawatir, Tuhan angkat saya aja Tuhan. Pernah dengar doa kayak gitu? Atau sering menaikkan doa kayak gitu? Saya mati aja Tuhan. Cuman karena khawatir. Elia. Banyak sampai hari ini. Cuman karena khawatir orang bawa diri mereka ke bunuh diri. Bawa diri mereka ke kematian yang bukan hak mereka dan belum waktunya. Saya mau katakan buat rumah roti di Bogor, jangan khawatir. Saudara dan saya yang di rumah juga. Saudara dan saya jalan sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan khawatir. Karena takut, khawatir tuh dari iblis. Ingat, iblis berubah wujud. Kalau dia datengin saudara betaring, betanduk, kita semua berani. Makanya dia berubah wujud, khawatir namanya. Dia masuk ke otak kanan kita. Dan itu yang kita renungin akhirnya. Semakin kita renungin itu, semakin hidup kita nggak dikuasai sama pikiran Kristus. Jangan khawatir. Takut, khawatir itu dari iblis. Saya suka sebel kalau naik pesawat. Orang Kristen tuh suka bikin malu. Baru goyang seberapa, kalung salibnya dipegang. Aduh. Kenapa tuh orang? Kemarin Desember, Desember. Saya tuh suka main sepeda sama pilot-pilot saudara. Jadi pilot-pilot suka cerita, kalau pesawat goyang itu biasa Pak Jesse. Itu ada perubahan tekanan udara. Kita seneng-seneng kok di depan. Penumpangnya yang ketakutan. Ya, karena berubah tekanan, makanya goyang pesawatnya. Nah, itu yang dinamakan dengan turbulence. Nah, Desember. Turbulence cukup keras. Ya. Itu teriaknya di dalam pesawat udah aneh-aneh loh. Udah aneh-aneh. Allahu Akbar gitu. Sebelah kanan saya, darah Yesus. Nah, ini. Kalau ada apa-apa saya mau komsel sama dia. Tiba-tiba paling belakang teriaknya paling kenceng. Tahu nggak teriaknya apa? Setan gitu, setan. Setan loh dipanggil. Setan dipanggil. Jangan khawatir ya saudara. Jangan takut. Ingat, takut harus dihadapi, bahaya mesti dihindari. Setuju? Karena takut dari iblis mesti dihadapin. Tapi kalau udah jelas ada bahaya depan saudara, dihindari. Misalnya ada ular kobra depan saudara, jangan didatengin. Kamu lucu amat. Sini. Itu namanya blow on. Bahaya soalnya ular kobra kan? Bahaya. Beruang dipeluk, kamu lucu amat. Itu blow on. Itu bahaya beruang itu. Bahaya mesti dihindari, takut mesti dihadapi. Saya akan masuk di bagian terakhir. Dengan share buat saudara soal peta. Map. Bahasa sekarang Google Maps atau Waze. Bahasa zaman saya Atlas. Atlas adalah kepercayaannya orang Yunani. Orang Yunani itu percaya planet bumi itu lagi digendong sama Atlas. Oh, laki-laki besar bawa planet bumi. Jadi kalau ada gempa, itu karena Atlas ininya pegel, dia gini-gini. Jadi gempa. Itu kepercayaannya orang Greece. Oke? Nah, peta dibuat. Kita ngelihat peta, gambar petanya kerekam di kepala kita. Betul apa betul?
Omongan kita jadi sesuai dengan map. Mapnya bilang belok kanan, kita belok kanan ngomongnya. Jalan kita akan sesuai sama peta nggak? Dan kita akan tiba, istilah sekarang, di tempat-tempat yang sesuai titik. Ya. Nah, peta di dunia saudara dan saya ada 3. Kita mulai ya. Yang pertama peta politik. Apa pengertian dari peta politik? Peta politik itu begini. Indonesia 30 tahun lalu berapa provinsi? Coba jawab. 27. Sekarang berapa? Coba jawab. Tadi ditanya 30 tahun lalu, semua seragam loh. 27. Sekarang ditanya berapa? 38, 39. Ada yang mukanya, emang berubah? Ada yang mukanya gitu. Kelihatan dari sini kelihatan. Hah? Hari ini Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Itu jawaban yang benar. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena situasi politik berubah. Petanya ikut berubah. Ya. Kalau kita nggak ikutin perubahan, doa kita salah nggak? Tuhan pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Salah kan doanya? Tuhan dari atas nyong, udah ganti nyong. Kita ke tour and travel, salah kita. Saya mau 1 tiket pesawat domestik kemana? Timur-timur, salah. Itu udah international flight, bukan domestik lagi. Nah ternyata ini nggak terjadi di Indonesia aja. Masih ingat zaman dulu ada negara namanya Jerman Barat sama Jerman Timur? Sekarang udah nggak ada. Karena situasi politik, saudara mungkin masih ingat tembok Berlin sampai diruntuhin segala macam. Sekarang peta di sana cuma 1 Jerman saja. No West, no East. Masih ingat zaman dulu ada negara namanya Uni Soviet? Sekarang udah nggak ada. Karena situasi politik pecah mereka jadi beberapa negara. Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya. Oke? Nah ini semua yang disebut dengan peta politik. Yang kedua, namanya adalah peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Yesus mengatakan iblis itu punya kerajaan, pasti ada petanya. Nah, orang percaya dari zaman Alkitab dicatat sampai hari ini, banyak orang percaya sering melakukan spiritual mapping, pemetaan rohani. Makanya kalau saudara baca di Kisah Rasul 19, di kota Efesus ketemu orang kuat namanya Dewi Artemis. Sampai sekarang. Di Bandung katanya ada Dayang Sumbi, saya nggak tahu di Bogor. Ya, yang paling terkenal di Jogja, Nyi Roro Kidul. Nah, saya punya cerita buat saudara. Saya dari kecil suka diajak sama mama papa saya ke sahabatnya mereka di Jogja. Sahabatnya mereka gembala gereja. Nah, setiap habis firman Tuhan, ini sahabatnya papa mama, gembala ini, om gembala ini, selalu berdoa dan nengking Nyi Roro Kidul. Kamu keluar dalam nama Yesus, kamu sudah kalah dalam nama Yesus. Dari saya kecil loh, saya dengar gituan. Nah, 2010 singkat cerita, papa saya dipanggil Tuhan. Datang dong si om, sahabatnya dari Jogja, ketemu saya. Waktu ketemu, Jess, om dengar kamu udah pelayanan ya? Iya om, ayolah ke gerejanya om gitu. Bolehlah om gitu, kita atur-atur. Ya, 2012 saya ke gerejanya si om di Jogja. Sampaikan firman Tuhan, habis firman Tuhan ternyata acaranya sama, si om doa syafaat. You know what happened? Nyi Roro Kidul masih ditengking sama si om. Saya mulai nalar, saya mulai jalan. Kok nggak kalah-kalah ditengking tiap minggu? Dari saya kecil loh. Kok nggak kalah-kalah? Tiap minggu ditengking. Bahasanya sama, saya sampai hafal masih. Bahasanya, keluar, kamu sudah kalah dalam nama Yesus. Akhirnya saya ketemu jawabannya. Ada peta ketiga yang kita jarang pakai. Peta yang berasal dari kerajaan sorga. Peta itu ada di tangan saudara dan saya. Namanya firman Tuhan. Kita lihat peta ini. Isi kepala kita akan berubah. Omongan kita berubah nggak? Jalan kita berubah? Ya. Orang Kristen kalau nyasar itu normal. Tapi belajarlah dari Grab driver. Kalau nyasar selalu mau cari sesuai titik. Mau balik ke titik yang tepat. Kalau sampai jauh nyasarnya, telepon Tuhan Yesus, Tuhan, Sherlock. Oke? Karena nyasar itu normal. Ya, nyasar itu normal. Ya, yang jelas kita mesti kembali ke sesuai titik. Jalan kita jadi jalan sesuai map. Dan saya percaya kita akan tiba di tempat-tempat sesuai titiknya kerajaan sorga. Kalau liatin map yang benar. Nah, firman Tuhan mengatakan, Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga, dia sudah mengalahkan semua. Pertanyaan saya buat saudara. Menurut saudara, orang kuat di Jogja, Nyi Roro Kidul apa Tuhan Yesus? Tinggal dirubah kan ininya. Ininya dirubah, omongannya ikut berubah. Hah? Kalau kita terus bilang, Pak, saya sering soalnya ketemu orang Kristen gitu, Pak, rumah saya kayaknya belum bersih, Pak. Kenapa pembantu nggak balik? Bukan gitu, Pak. Itu, Pak, di lantai 2, Pak, ada penunggunya, Pak.
Kalau kita terus mengatakan rumah kita ada penunggu yang lain, terjadi loh seperti imanmu. Tapi kalau kita mulai mengatakan rumah saya, setiap sudut, setiap ruangan, cuman dipenuhi hadirat Tuhan saja. Terjadi juga seperti imanmu. Semua ada di sini. Makanya sekali lagi, selain Yesus ingin menyelamatkan, mengampuni dosa kita, dia pengen lihat kita bertobat. Merubah cara kita berpikir. Dari pikiran dunia, jadi pikiran Kristus. Boleh cerita terakhir? Boleh. 2003. Wih, udah 20 tahun lalu itu. 2003 saya nganterin teman saya khotbah di pedalaman Kalimantan. Dia diundang. Singkat cerita, waktu sampai di gereja tempat yang ngundang teman saya agak-agak kaget. Karena foto presidennya B.J. Habibie. Saya dalam hati gini, ini mungkin gereja lupa ganti kali. Terlalu sibuk mereka ngurusin perahu soalnya. Ya. Nah, kebaktian teman saya sampein firman Tuhan, kebaktian mulai selesai, Pak Gembala doa syafaat. Waktu dia doa syafaat, doanya, percaya diri dan yakin banget. Tuhan, kami memberkati Bapak Presiden kami, B.J. Habibie. Saya dalam hati, ini gak tahu bener loh ini. Selesai kebaktian, makan sama-sama kan? Teman saya memberanikan diri menyampaikan buat Pak Gembala. Pak, mohon maaf, kita mesti sampaikan sesuatu. Oh gak apa-apa, sampaikan aja. Maaf ya Pak, maaf, Presiden Indonesia udah ganti Pak. Saya timpalin, udah 2 kali ganti Pak. Gus Dur dulu, sekarang udah Megawati Pak. Ini mukanya Pak Gembala kasihan, setengah kaget, setengah malu. Saya mau bertanya Pak Saudara, itu orang-orang di pedalaman Kalimantan, mereka warga negara Indonesia, darah mereka Indonesia, tapi mereka nggak tahu orang nomor 1 mereka siapa. Pertanyaan malam hari ini sama. Kita semua warga negara kerajaan sorga, darah kita ditebus pakai darah yang sama, tapi seringkali kita nggak angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita. Kita angkat yang lain, khawatir, ini, itu, dan lain sebagainya. Saya cuma mau ajak saudara-saudara di rumah roti, dan yang di rumah. Angkat Yesus jadi orang kuat kita satu-satunya. Angkat Yesus jadi orang nomor 1 kita satu-satunya. Jangan ada yang lain. Angkat dia. Pikiran kita harus mengarah ke pikiran Kristus. Ya. Center pikiran kita tuh mesti Tuhan Yesus. Jangan ada yang lain. Yesus, sumber kekuatan kita. Dia orang kuat kita satu-satunya. Amin, saudara-saudara. Dia menguasai pikiran kita, semuanya berubah. Omongan berubah, langkah kita berubah, dan saya percaya kita akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Pertanyaan terakhir mulu dari tadi. Ahli ketik di zaman Soekarno, bisa dipakai nggak di zaman Prabowo? Kok Prabowo sih? Hah? Salah pertanyaan. Saya ulang pertanyaannya. Ahli ketik di zaman Soekarno bisa dipakai nggak di zamannya Pak Jokowi? Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya panggil dia karena jarinya cepat. Tapi kalau ahli ketik ini nggak pernah ngerubah cara dia berpikir dari mesin tik manual ke iPad, masalah pasti. Takutnya iPad-nya salah di tip X iPad-nya. Saya ingin mengajak saudara-saudara, mau umur berapapun kita, jangan suka mental ketinggalan zaman. Karena pikiran Kristus, kasihnya Kristus, kreativitas dari Kristus, itu selalu baru setiap hari. Harapkan yang baru setiap hari. Ya, dan bertobat setiap hari. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara kerjakan, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh, saudara. Kencang banget kalau gitu-gituan, amin ya.